Halo teman-teman, berjumpa lagi di sini dengan Prabu, pria antar benua. Kali ini saya coba ajak kalian jalan-jalan ke kawasan ASEAN, di mana ada negara Thailand. Nah, teman-teman, saya coba ajak kalian pergi ke wilayah utara dari negara Thailand, di mana di sana ada kota Chiang Mai dan juga kota Chiang Rai. Tapi pada video kali ini saya coba ajak kalian jalan-jalan di kota Chiang Mai. Nah, seperti apa keseruan jalan-jalan di kota Chiang Mai? Namun sebelumnya teman-teman, silakan untuk klik like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian terus bisa jalan-jalan bersama Prabu di video berikutnya. Sekarang kita menuju kota Chiang Mai. สวัสดีครับสบายดีไหมครับ كيف حالكم Tarek Inspector. السلام عليكم نجسان Gámar Gyabat, Rogor Zandebit. Manisma Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest. Konnichiwa minasan Ciao, come stai? Prego. Merhaba nasılsın Bonjour comment allez-vous Bienvenue Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Kota Chiang Mai. Sebelum kita jalan-jalan di kota Chiang Mai ini, saya coba ajak kalian untuk mengenal peta wilayah dan populasi dari kota ini. Kota Chiang Mai terletak di bagian utara dari negara Thailand dan berjarak sekitar 700 km dari kota Bangkok yang menjadi ibu kota negara Thailand. Sedangkan jarak antara kota Chiang Mai dan kota Chiang Rai sekitar 188 km yang dapat ditempuh sekitar 3,5 jam hingga 4 jam dengan menggunakan mobil. Di bagian barat daya hingga utara dari kota Chiang Mai ada negara Myanmar, dan di bagian timur laut terdapat kota Chiang Rai. Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan negara Laos, dan untuk wilayah bagian selatan turun cukup ke bawah ada kota Bangkok. Untuk diketahui bahwa kota Chiang Mai adalah ibu kota dari provinsi dengan nama yang sama, yaitu Provinsi Chiang Mai. Dan untuk populasi saat ini di kota Chiang Mai, populasinya sebesar 127.240 jiwa menurut sensus di tahun 2019. Sedangkan populasi yang ada di negara Thailand saat ini sebesar 69.758.935 jiwa menurut sensus di tahun 2019. Luas wilayah kota Chiang Mai adalah 40,22 km persegi, dan luas negara Thailand sendiri adalah 513.120 km persegi. Nah, demikianlah teman-teman informasi mengenai peta wilayah dan populasi dari kota Chiang Mai, juga negara Thailand. Sekarang saya coba ajak kalian untuk mengenal sejarah singkat dari kota Chiang Mai. Di wilayah utara Thailand, tepatnya pada abad ke-13, pernah ada satu kerajaan namanya Lanatai. Kerajaan ini bermula dari kota Chiang Rai yang didirikan oleh Raja Mangrai pada tahun 1262 dan menjadi ibu kota dari dinasti Mangrai. Kemudian ibu kota dipindahkan ke Chiang Mai oleh Raja Mangrai pada tahun 1296 sebagai ibu kota kerajaan Lanatai. Chiang Mai sendiri mempunyai arti yaitu kota baru. Chiang artinya kota dan Mai artinya baru. Lokasi ini sangat strategis dengan adanya Gunung Doi Sutep di sisi barat dan juga ada Sungai Ping di sisi timur. Kedua hal inilah yang menjadi salah satu alasan Raja Mangrai memindahkan ibu kotanya ke kota Chiang Mai. Kemudian beliau membangun tembok kota serta parit-paritnya yang berbentuk segi 4 bujur sangkar mengelilingi kota tua gunanya untuk melindungi diri dari serangan dari luar, terutama dari kerajaan Burma pada masa itu. Seiring dengan melamanya kerajaan Lanatai, Chiang Mai berhasil ditaklukkan dan dikuasai oleh kerajaan Burma dan kerajaan Ayutthaya. Pada tahun 1767, perang antara kerajaan Burma dan kerajaan Ayutthaya mencapai puncaknya yang mengakibatkan penduduk Chiang Mai mengungsi meninggalkan kota Chiang Mai. Di antara tahun 1776 hingga tahun 1791, Chiang Mai ditinggalkan hampir seluruh penduduknya. Mereka lari ke kota Lampang yang menjadi ibu kota sementara pada masa itu, dan hingga saat ini kota Lampang masih ada dan menjadi bukti sisa peninggalan kerajaan Lanatai. Kota Chiang Mai secara resmi menjadi bagian dari Siam, nama kuno dari negara Thailand, pada tahun 1899 setelah direbut oleh Raja Taksin yang berhasil mengusir kekuatan Burma dari kota tersebut.
Saat ini kota Chiang Mai telah bertumbuh dan berkembang menjadi pusat kebudayaan, ekonomi, dan perdagangan, serta mendapatkan posisi fungsionalnya sebagai ibu kota tidak resmi di utara Thailand, dan menjadi kota terpenting di Thailand setelah Bangkok. Nah, itulah kurang lebih sejarah singkat dari kota Chiang Mai. Oke teman-teman, sekarang saya ajak kalian untuk jalan-jalan di kota Chiang Mai. Sebelum perjalanan lebih jauh, pertama-tama saya ajak kalian untuk city orientasi terlebih dahulu di kota Chiang Mai. Saat ini kota Chiang Mai adalah salah satu kota tujuan wisata yang sangat populer di negara Thailand. Kota ini memiliki perpaduan antara sejarah kota tua dari abad ke-13, atraksi alam, tempat-tempat suci agama Buddha, dan seni budayanya yang menarik untuk kita ketahui. Di kota Chiang Mai masih terdapat sisa tembok kota tua dari abad ke-13 yang mengitari kota tua Chiang Mai dengan parit buatan yang juga masih ada sebagai benteng pertahanan kota dari zaman dahulu. Bentuk bentengnya segi 4 bujur sangkar yang terdiri dari 4 sisi dengan pintu gerbangnya masing-masing. Di sisi timur ada satu gerbang namanya gerbang Tha Pai. Dahulunya gerbang ini khusus diperuntukkan bagi raja dan keluarga raja untuk keluar masuk kota Chiang Mai. Di sisi barat ada satu gerbang namanya gerbang Suan Dok atau gerbang Taman Bunga. Dahulunya istana kerajaan ada di sekitar sini dengan taman bunga di halaman belakangnya. Di sisi utara ada satu gerbang namanya gerbang Chang Puak atau gerbang Gajah Putih. Pintu khusus untuk acara pelantikan raja atau saat menang perang, raja dan pasukannya masuk dari gerbang ini. Di sisi selatan ada 2 gerbang, namanya gerbang Chiang Mai. Gerbang ini berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar bagi warga biasa. Dan satu lagi gerbang Suan Pung, yaitu gerbang yang dahulunya dipakai sebagai lokasi eksekusi bagi orang yang bersalah dengan cara ditusuk perutnya, yaitu pung artinya perut, dengan tombak. Orang setempat juga sering menyebut gerbang ini sebagai gerbang hantu. Ketika kalian berada di sekitaran tembok kota tua ini, kalian dapat dipastikan akan terhanyut seolah-olah masuk ke dalam suasana masa 800 tahun yang lalu. Terus teman-teman, kalian juga bisa menyaksikan sungai Ping yang membuat kota Chiang Mai semakin cantik. Dan pastinya kota ini terasa lebih tenang dan damai dibandingkan ibu kota Bangkok yang sangat ramai sekali dan seringkali macet. Nah teman-teman, sekarang kita kunjungi objek pertama, objek yang sangat ikonik adanya di dalam kota tua Chiang Mai, namanya Monumen Tiga Raja. Di dalam monumen ini terdapat patung-patung yang menggambarkan 3 pendiri Chiang Mai, yaitu patung Raja Mengrai, seorang raja yang mendirikan kota Chiang Rai dan kota Chiang Mai. Beliau memerintah kerajaan Lanatai. Ada juga patung Raja Ngamuang yang memerintah kerajaan Phayau. Kemudian ada patung Raja Ram Kam Heng. Beliau adalah pencipta alfabet Thailand yang memerintah di wilayah kerajaan Sukhothai. Beliau juga yang meresmikan Buddha Theravada sebagai salah satu agama utama Thailand. Monumen ini dibangun pada tahun 1984 sebagai penghormatan kepada 3 raja pendiri Chiang Mai. Patung 3 raja ini terbuat dari bahan perunggu dan terletak di depan gedung pusat kebudayaan Chiang Mai. Setelah dari patung 3 raja, saya ajak kalian ke kuil Buddha Wat Chiang Man. Untuk diketahui teman-teman, ada sekitar 300 Wat atau kuil Buddha di seluruh pelosok kota Chiang Mai. Wat Chiang Man ini didirikan pada tahun 1296 sejak pendirian kota Chiang Mai. Dan Wat Chiang Man adalah kuil Buddha tertua di kota Chiang Mai yang merupakan tempat tinggal Raja Mengrai pada masa awal pembangunan kota Chiang Mai. Kuil ini menyimpan 2 gambar Buddha yang sangat penting dan diagungkan, Prasila Buddha dan Prasatang Buddha. Kemudian ada Cediluang Temple. Kuil ini dibangun pada abad ke-14 ketika raja pada masa itu, Raja Sanmongma, berencana menyemayamkan abu ayahnya di sana. Namun selama 10 tahun waktu pembangunannya belum juga selesai, hingga kematian sang Raja Sanmongma. Dan baru selesai di abad ke-15 pada masa permintaan Raja Tilokaraj. Tinggi kuil ini mencapai 82 meter dan memiliki diameter dasar 54 meter. Pada zaman dahulu, Cediluang Temple ini merupakan bangunan terbesar di kerajaan Lanatai. Dan pada tahun 1468, dipasanglah patung Buddha yang terbuat dari batu jamrud atau batu emerald di dalam kuil ini. Namun pada tahun 1551, patung Buddha jamrud tersebut dipindahkan ke kota Luang Prabang di negara Laos. Dan di tahun 1995, dalam kuil ini telah terpasang patung Buddha yang terbuat dari batu giok hitam sebagai gantinya. Setelah tadi kita jalan-jalan di kota tua Chiang Mai, nah sekarang saya ajak kalian untuk keluar kota Chiang Mai kurang lebih sekitar 15 km.
Saya ajak kalian menuju sebuah lokasi yang bernama Doi Suthep Temple, atau nama lengkapnya adalah Wat Phra That Doi Suthep. Nah, kuil ini berasal dari nama lokasinya yang berada di Gunung Doi Suthep, yang berada di ketinggian 1073 meter dari permukaan laut, yang merupakan salah satu situs suci penting bagi agama Buddha di kota Chiang Mai. Kuil ini didirikan pada tahun 1383. Seiring berjalannya waktu, kuil ini telah diperluas dan dibuat terlihat lebih mewah dengan banyak tempat suci yang ditambahkan. Jalan menuju kuil ini pertama kali dibangun pada tahun 1935. Dari atas kuil ini, kalian bisa menikmati panorama yang indah dari kota Chiang Mai. Dan area sekitar pintu masuk kuil ini banyak sekali terdapat kios-kios yang menjajakan makanan setempat dan souvenir. Yuk cobain makanan mereka. Lanjut lagi, saya ajak kalian kali ini pergi satu lokasi yang cukup jauh, sekitar 103 km. Nah, nama lokasinya adalah Doi Intanon dan kita butuh sekitar 2,5 jam perjalanan menuju ke lokasi ini. Doi Intanon adalah titik tertinggi di negara Thailand, yaitu 2.565 meter dari permukaan laut. Pastikan teman-teman untuk membawa jaket saat kemari untuk mengantisipasi udara dingin. Kita mesti berangkat pagi-pagi dari kota Chiang Mai agar tiba di sini masih pagi dan kita bisa puas bermain dan menikmati semua objek wisata yang ada. Untuk diketahui teman-teman, Doi Intanon ini merupakan taman nasional yang paling populer di negara Gajah Putih Thailand. Luasnya sekitar 482 km persegi. Namanya berasal dari nama Raja Inta Wicayanon, Raja Chiang Mai yang terakhir. Beliau adalah Raja ke-7 dari Chiang Mai dan Raja Lana dari tahun 1870 sampai kematian beliau pada tahun 1897. Beliau adalah raja yang sangat peduli dengan hutan di utara Thailand dan berupaya untuk melestarikannya. Dahulunya gunung ini bernama Doi Luang, artinya gunung besar. Sebelum Raja Inta Wicayanon wafat, beliau memerintahkan agar jenazahnya dimakamkan di Gunung Doi Luang, yang akhirnya diabadikan dengan nama beliau Doi Intanon. Kira-kira objek wisata apa saja yang bisa kita kunjungi di sini? Objek pertama yang akan kita kunjungi di Doi Intanon adalah makam dari Raja Inta Wicayanon yang disemayamkan di sini. Banyak warga Thailand yang berkunjung ke sini untuk berziarah dengan menaruh bunga di depan makam beliau. Dan di area yang berdekatan, namun lebih tinggi lagi lokasinya, ada pangkalan militer Thailand dengan stasiun radar cuaca Royal Thai Air Force dan Thai National Observatory atau TNO. Setelah itu kita turun sekitar 5 km, kita akan kunjungi dua pagoda. Ini merupakan pagoda kembar dengan nama Napa Metanidon dan Napa Pol Pumisiri yang dibangun untuk memperingati hari ulang tahun ke-60 Raja Bhumibol Adulyadej pada tahun 1987 dan ulang tahun ke-60 Ratu Sirikit pada tahun 1992. Di dalam pagoda ini terdapat patung Buddha dan ada cerita lengkap perjalanan Sang Buddha Gautama dari lahir sampai hari terakhirnya di dunia. Di dinding pagoda juga banyak terdapat ukiran yang menceritakan tentang agama Buddha. Lanjut lagi, kita turun ke lokasi berikutnya, yaitu Royal Agricultural Station, yaitu taman bunga dan tanaman yang dikelola oleh keluarga kerajaan. Itu sebabnya dinamakan Intanon Royal Project. Tempat ini cukup luas dan memiliki berbagai macam jenis bunga dan tanaman. Ketika sedang musim semi, taman ini akan dipenuhi dengan cherry blossom yang indah sekali, pas buat kalian yang suka foto-foto. Turun lagi ke bawah, saya ajak kalian ke satu desa namanya Desa Ban Mai Klang Luang. Di lokasi ini adalah tempat yang paling favorit untuk menikmati panorama sawah yang bertingkat, mirip-mirip seperti Ubud di Bali. Nah teman-teman, kalian bisa istirahat sejenak sambil menikmati kopi khas dari desa ini. Mantap sekali. Setelah bersantai, kita lanjut lagi ke objek wisata berikutnya, yaitu Wat Chiratan Waterfall. Nah, ini adalah air terjun yang paling indah di kawasan Doi Intanon. Kurang lebih tinggi air terjun ini sekitar 40 meter. Airnya turun sangat keras dan banyak sekali sehingga membuat kabut di sekitarnya. Dan bila terkena sinar, akan membiaskan sinar itu hingga membentuk pelangi. Setelah menikmati alam dan semua objek yang ada di Doi Intanon, nah sekarang kita kembali ke kota Chiang Mai. Waktu malam tiba, saya ajak kalian mengunjungi pasar malam di kota ini. Umumnya pasar-pasar di kota Chiang Mai dibuka menjelang sore hingga malam hari. Ada beberapa pasar lokal yang paling terkenal di kota Chiang Mai, antara lain Chiang Mai Night Bazaar.
Pasar ini berada di Cangklang Road, lokasinya di luar benteng Kota Tua, tepatnya di antara tembok tua sisi timur dengan Sungai Ping. Di sini kalian bisa puas berbelanja teman-teman. Banyak kios-kios yang menjual pakaian, tas, sepatu, perhiasan, mainan, CD, DVD, dan produk-produk lokal Thailand dengan harga yang relatif murah. Dan di lokasi ini juga banyak terdapat warung-warung yang menjual makanan lokal. Pokoknya dijamin kalian bakalan betah berlama-lama di lokasi ini. Pasar ini mulai ramai dari jam 18 hingga jam 22.30. Selain Chiang Mai Night Bazaar, kita juga bisa mengunjungi Wolai Walking Street atau biasa disebut dengan Saturday Walking Street. Lokasinya ada di sisi selatan dari benteng Kota Tua. Kalau dari Chiang Mai Gate kita keluar sedikit, hanya sekitar 160 meter saja. Di sini kita juga bisa berbelanja pakaian, tas, sepatu, dan pasar ini terkenal dengan hasil kerajinan perak serta berbagai macam hasil kerajinan seni seperti lukisan, patung aluminium, ornamen, lentera, dan masih banyak lagi. Pastinya di sini juga banyak sekali jajanan lokal yang patut kita coba. Pasar ini mulai ramai dari jam 18 hingga jam 22.30. Sesuai dengan namanya Saturday Walking Street, artinya hanya dibuka di hari Sabtu saja. Kalau kita ada di Chiang Mai saat hari Minggu, Sunday Evening Jaban Market adalah kawasan belanja yang patut kita kunjungi. Lokasinya boleh katakan di titik tertengah di dalam tembok Kota Tua Chiang Mai. Kalau dari gerbang Tapai ke lokasi ini kurang lebih sekitar 850 meter saja. Berbeda dengan Night Bazaar, Sunday Market ini lebih fokus menjual produk-produk kerajinan tangan lokal, terutama hasil karya seni yang dibuat oleh orang-orang Thailand Utara. Kita bisa menemukan barang-barang seperti cenderamata, perhiasan, lukisan, postcard untuk kita beli sebagai oleh-oleh untuk keluarga atau sahabat kita. Buat kalian yang mau kulineran, di sini juga terdapat banyak kedai-kedai makanan mulai dari patai, nasi goreng hingga jangkrik goreng. Dan ada banyak kedai-kedai minuman, jus buah yang segar-segar dan lain-lain. Pasar ini mulai ramai dari jam 16 hingga jam 24. Dan sekali lagi, sesuai dengan namanya Sunday Walking Street, artinya hanya dibuka di hari Minggu saja. Nah, kali ini saya ajak kalian untuk mengunjungi sebuah kawasan hangout yang paling terkenal di kota Chiang Mai. Lokasinya sekitar 3,7 km dari gerbang Tapai atau di sisi barat laut Kota Tua Chiang Mai. Nama lokasi ini adalah Niman Road atau lengkapnya Niman Hemin Road. Kawasan ini sangat terkenal ramai dan modern, dipenuhi dengan restoran, kafe, bar, kedai makanan kekinian, toko pernak-pernik, dan banyak sekali hotel-hotel. So, kalian bisa jalan-jalan puas sambil berbelanja, makan malam, hingga menghabiskan malam di tempat ini. Teman-teman, berikut ini adalah makanan khas Thailand di kota Chiang Mai yang mesti kalian coba. Di antaranya adalah khao soi. Khao soi adalah makanan khas Chiang Mai yang awalnya berasal dari Myanmar dan Laos. Berupa hidangan mie kari yang di dalamnya terdapat daging ayam, mie, akar rimpang, biji-bijian, rempah-rempah lokal, dan santan. Kemudian dimasak perlahan-lahan hingga matang. Makanan khas Chiang Mai ini sering disebut dengan nama Inggrisnya Grandma's Khao Soi. Berikutnya adalah sai kuah. Nah, ini adalah jajanan klasik jalanan Chiang Mai. Berupa sosis Thailand yang diramu dengan rempah-rempah lokal seperti serai, jeruk purut, dan lengkuas. Kemudian dipadukan dengan saus cabai merah khas Thailand yang sangat menggugah selera. Kalian harus mencobanya. Untuk yang suka pork, hidangan ini tidak boleh dilewatkan, yaitu khao kamu. Sebuah menu kaki babi yang disajikan di atas nasi. Sepertinya terdengar sederhana, namun sama sekali tidak sederhana. Rasanya yang gurih, daging babinya yang empuk, dengan sepiring nasi yang harum dan panas, pasti sangat mengundang selera makan. Kalau sepiring sih pasti kurang. Di dekat gerbang utara Kota Tua Chiang Mai ada satu warung kios yang sangat viral. Warung kios ini dijalankan oleh salah satu koki lokal yang dikenal sebagai wanita topi koboi. Koki di warung ini sudah menjadi semacam selebriti lokal karena masakan kaki babinya yang disajikan di atas nasi. Bahkan seorang Anthony Bourdain yang merupakan chef dan selebritis dunia sempat menjajal masakannya selama kunjungannya di kota Chiang Mai. Untuk makanan penutup, saya ajak kalian mencicipi makanan tradisional Thailand yang terbuat dari kelapa, telur, dan adonan tepung beras yang digoreng di atas wajan panas. Dan rasanya kenyal dan manis. Bisa dimakan polos atau disajikan dengan berbagai macam topping seperti jagung, ubi jalar, atau daun bawang.
Nama makanannya adalah kanom kroke. Oke teman-teman, demikian jalan-jalan kita di kota Chiang Mai. Nah, sekarang ada beberapa tips yang perlu saya sampaikan. Pertama, kita bicara visa. Untuk paspor Indonesia tidak memerlukan visa untuk datang ke negara Thailand. Kedua, kita bicara cuaca. Untuk cuaca di kota Chiang Mai dan sekitarnya hampir mirip dengan cuaca yang ada di Indonesia. Namun yang kalian perlu bawa adalah satu jaket tipis saja saat mengunjungi Doi Intanon yang berada di ketinggian 2.565 meter dari permukaan laut. Untuk keamanan, penduduk lokal kota Chiang Mai terkenal dengan keramahannya. Dan banyak sekali turis-turis mancanegara yang datang kemari. So, silakan datang ke kota Chiang Mai tanpa perlu ragu-ragu. Untuk lokasi bermalam, rekomendasi dari saya, kalian harus cari hotel yang tidak terlalu jauh atau berada di dalam kota tua Chiang Mai. Sehingga di waktu bebas, kalian bisa dengan mudah berjalan-jalan di kawasan kota tua Chiang Mai. Atau cari hotel yang di kawasan namanya Niman Road atau Niman Hemin Street. Untuk mata uang, Thailand menggunakan mata uang namanya baht atau kodenya THB. Satu baht hari ini kurang lebih 470,75 rupiah. Namun rate ini kalian harus double check menjelang hari keberangkatan. Demikian teman-teman jalan-jalan kita di kota Chiang Mai. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan untuk like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan bagi kalian yang ingin tahu kota mana yang akan kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silakan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.